Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi UT yang berada di seluruh pelosok tanah air dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, dalam pertemuan sesi kedua ini, saya akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari bersama dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Saya akan men-share Saya akan melanjutkan, yaitu materi tentang karakteristik proses belajar dan tahap perkembangan siswa di sekolah dasar. Baik. Mau ditunggu untuk beberapa saat. Proses belajar berdasarkan teori dan tipe belajar. Menurut teori belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori disiplin mental atau daya, yang teori insight, dan yang keempat adalah teori organismik atau gestalt. Untuk yang pertama, teori disiplin mental atau daya, di sini dijelaskan bahwa setiap anak lahir sudah memiliki daya-daya tertentu. Contohnya, daya mengingat, daya memecahkan masalah, daya mencurahkan pendapat, dan daya menghafal. Daya ini bisa dilatih dan ditransfer menjadi daya-daya yang lain. Untuk yang kedua, teori behaviorisme, di sini dijelaskan bahwa individu tidak memiliki potensi sejak lahir. Perkembangan individu ditentukan oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan di sini juga dijelaskan mengenai teori koneksionisme dan teori conditioning serta teori penguatan merupakan landasan dari teori behaviorisme. Nanti selanjutnya kita akan membahas lebih dalam di kelas berikutnya terkait dengan teori koneksionisme ini dan teori conditioning serta teori penguatan. Selanjutnya untuk teori insight menyatakan bahwa belajar adalah pengalaman siswa, proses eksploratif, imajinatif, dan kreatif. Belajar merupakan proses berpikir tingkat tinggi, partisipasi aktif siswa dalam mempelajari kejadian alam. Sedangkan yang keempat, teori organismik atau gestalt, di sini dijelaskan bahwa manusia dianggap makhluk hidup yang mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungannya secara keseluruhan. Guru sebagai pembimbing, bukan penyampai pengetahuan. Siswa diajak untuk memecahkan masalah dengan metode ilmiah. Teori organismik ini masuk dalam konstruktivis, di mana pengetahuan itu dibangun oleh siswa itu sendiri. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah proses belajar berdasarkan teori dan tipe belajar menurut Gatney. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah belajar melalui isyarat, atau disebut juga dengan sinyal learning. Selanjutnya stimulus respon learning. Kemudian belajar melalui perangkaian, chaining learning. Jadi mereka belajar melalui merangkai sesuatu. Ya. Kemudian belajar melalui perkaitan verbal association learning. Belajar melalui membeda-bedakan, discrimination learning.
Belajar melalui konsep learning. Belajar melalui aturan. Belajar melalui pemecahan masalah. Jadi ini adalah proses belajar berdasarkan teori. Jadi ada yang melalui isyarat, kemudian stimulus respon learning, belajar melalui merangkai, belajar melalui perkaitan verbal, belajar melalui membeda-bedakan, belajar melalui konsep, belajar melalui aturan-aturan, belajar melalui pemecahan. Kita lanjutkan. Dalam hasil belajar, ini ada nilai-nilai yang harus dan wajib dipahami oleh pendidik, bahwa hasil belajar itu mencakup nilai kognitif, nilai psikomotor, dan nilai afektif. Untuk afektif masih juga dibagi menjadi keterampilan reaktif dan keterampilan interaktif. Hasil belajar kognitif. Apa yang dimaksud dengan hasil belajar kognitif? Hasil belajar kognitif adalah hasil belajar yang diperoleh dari kemampuan memecahkan masalah dan berpikir logis. Jadi dari hasil memecahkan sebuah masalah dan berpikir logis anak-anak pada saat mengerjakan soal. Kemudian psikomotor. Hasil belajar psikomotor apa itu? Kemampuan tindakan fisik dan kegiatan perseptual. Sedangkan keterampilan reaktif dan keterampilan interaktif atau yang sering kita sebut dengan afektif adalah sikap, kebijaksanaan, perasaan, dan self-control dari peserta didik, kemampuan sosial, dan kepemimpinan. Ini dapat dilihat dari pengamatan selama proses pembelajaran. Hasil belajar berkaitan dengan berpikir kritis dan ilmiah anak sekolah dasar. Yang pertama, kemampuan membaca, mengamati yang diinformasikan, membuat pertanyaan yang dibaca, mengkaji dari sudut persamaan atau perbedaan, dan kajian menyeluruh. Bila ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan di forum diskusi. Kita lanjutkan. Tahap perkembangan siswa sekolah dasar. Tahap perkembangan siswa sekolah dasar di sini dibagi menjadi 4 garis besar. Yang pertama adalah perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, dan perkembangan kognitif. Yang perlu dipahami bahwa perkembangan fisik itu adalah badan dan motorik. Sedangkan perkembangan sosial itu adalah pemisahan jenis kelamin, sikap kepemimpinan, kerjasama, dan empati, juga persaingan. Perkembangan kognitif itu adalah berpikir operasional konkret, menyelesaikan tugas, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, melipat, dan membagi. Sedangkan perkembangan bahasa adalah menggunakan bahasa halus dan kompleks, berpikir menggunakan kata-kata atau sifat, dan kalimat panjang. Perkembangan fisik dan perkembangan sosial masuk dalam perkembangan ekspresif, yaitu ungkapan bermain posisi berdasarkan gender dan kegiatan seni atau hobi. Sedangkan perkembangan sosial dan perkembangan kognitif merupakan aspek kebutuhan dari siswa, psikobiologis dan sosial. Perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa merupakan perkembangan moral, yaitu kemampuan bertindak menjadi orang baik. Dan perkembangan fisik serta perkembangan bahasa merupakan aspek-aspek intelijensi. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Aspek-aspek intelijensi dengan aspek-aspek kecerdasan, begitu ya. Ada beberapa kecerdasan ternyata dipahami bahwa manusia memiliki beberapa unsur kecerdasan. Dan di sini ada 7 macam intelijensi. Intelijensi linguistik, intelijensi logis matematis, intelijensi spasial, intelijensi musik, intelijensi fisik kinestetik, intelijensi intrapribadi, dan intelijensi interpribadi.
Sekarang kita bahas satu persatu. Intelijensi linguistik atau biasanya kita sebut dengan kecerdasan linguistik. Kecerdasan berbahasa adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa. Seorang yang mampu menggunakan bahasa dengan baik, mampu menempatkan bahasa dan dengan siapa dia berbicara, maka dia termasuk memiliki kecerdasan intelijensi linguistik. Sedangkan kecerdasan logis matematis atau kita sebut dengan intelijensi logis matematis adalah kemampuan berpikir logis dan matematis, pola, hubungan, dan kategori. Ini masuk pada kecerdasan tersebut. Mungkin kalau kita contohkan adalah apa kalau pada siswa, anak-anak bisa menghubungkan pola-pola bangun ruang misalkan. Itu berarti mereka sudah memiliki intelijensi matematis yang bagus. Anak-anak dapat membentuk susunan-susunan bangku yang mereka duduki di kelas menjadi bentuk U. Kemudian bentuk setengah lingkaran dan yang lain-lain. Selanjutnya, intelijensi spasial adalah kemampuan mempersepsi dunia ruang visual. Jadi kemampuan seseorang dalam mempersepsikan dunia ruang visual. Jadi apa yang divisualisasikan kemudian dipersepsikan. Berarti dia memiliki intelijensi spasial. Ada beberapa peserta didik yang apabila melihat sesuatu tanpa ada suara, dia sudah bisa menerjemahkan apa yang dimaksud, seperti itu ya. Melihat sesuatu tanpa harus dijelaskan, dia sudah menangkap maksud dan makna dari gambaran tersebut. Dia repot-repot. Ini sama-sama. Repot-repot. Terima kasih. Ya, monggo tengah monggo. Iya. Dari pinternya pakai nilai itu kurang suka. Dia dari kamu aja dah. Kemarin alasan kata ini sakit apa gitu. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan. Ya, rupanya itu adalah penjabaran ya yang tadi kita jelaskan, kita pahami bersama tentang yang terakhir adalah intelijensi spasial. Kemudian kita masuk intelijensi musik. Apa itu intelijensi musik? Intelijensi musik adalah kemampuan mempertunjukkan dan mengubah musik. Ini biasanya oleh para seniman-seniman ya, seniman musik gitu. Mereka dengan mudahnya membuat aransemen lagu, kemudian mengaransemen lagu yang sudah ada menjadi new hits lagu dan sebagainya gitu ya. Yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan para seniman itu sendiri begitu. Tapi terkadang saya melihat beberapa seniman itu dapat menciptakan musik itu karena feel yang mereka dapat, feel rasa yang mereka mungkin alami ya, sedikit banyak saya melihatnya seperti itu, kemudian dituangkan dalam sebuah lagu. Jadi itu juga masuk ke dalam kemampuan mempertunjukkan dan mengubah musik. Seperti itu. Selanjutnya, intelijensi fisik kinestetik, yaitu kemampuan motorik halus dan kasar dalam olahraga dan seni. Nah, di sini apa sih kemampuan motorik halus dan kasar itu? Contohnya apa ya? Kalau di sini intelijensi fisik itu mungkin digambarkan oleh para atlet ya, olahraga yang mereka memiliki kelebihan dalam intelijensi fisik. Secara fisik mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa ya, diberikan kekuatan dalam bentuk fisik. Terus kemudian tidak hanya atlet olahraga, tetapi bisa juga contohnya adalah kecerdasan dalam membuat sebuah karya dalam bentuk patung ya, secara fisik motorik halusnya mereka tuh bekerja ya, terus kemudian dapat merubah suatu bentuk yang tidak nampak bagus pada awalnya menjadi suatu bentuk mahakarya yang luar biasa. Itu juga termasuk intelijen
Selanjutnya, tentang intelijensi intrapribadi. Kemampuan untuk memperoleh akses terhadap pemahaman perasaan, impian, dan gagasan diri sendiri. Jadi ini lebih kepada self reward awareness ya untuk diri sendiri. Terus kemudian intelijensi intrapribadi juga mencakup self efikasi diri seperti itu. Terus memotivasi diri sendiri, bagaimana memanajemen kolbu dan akal gitu kan. Rasa-rasa yang ada itu menjadi sesuatu yang kemudian menggerakkan kita secara fisik seperti itu. Sehingga ini adalah kecerdasan di dalam diri seseorang untuk dapat memahami dirinya sendiri, memahami perasaannya sendiri, impian-impiannya apa, kemudian dia manage itu menjadi sebuah kenyataan dan juga gagasan diri sendiri. Tentunya dengan intelijensi intrapribadi ini orang itu harus memiliki kesadaran yang tinggi. Maka dengan kesadaran yang tinggi itulah maka manusia itu akan mampu untuk menguasai dirinya. Jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu kita seperti itu ya. Karena secara Islam kita tidak boleh menuruti hawa nafsu kita, tetapi kita yang harus memilih diri kita untuk dapat mengalahkan hawa nafsu kita seperti itu. Kemudian ini adalah yang terakhir, intelijensi interpribadi, kemampuan memahami perasaan, temperamen, motivasi orang lain. Nah ini lebih kepada rasa peduli, lebih kepada rasa empati seseorang. Jadi terkadang rasa empati itu perlu pengasahan. Kita kadang merasa sudah care gitu dengan orang lain, tapi ternyata kita nggak care gitu ya. Atau mungkin kita ngerasa lebih care, tapi kita tidak di-care-in gitu. Nah ini yang harus kita bangun bahwa sesuatu itu harus kita lakukan dengan ikhlas. Intelijensi interpribadi ini bagaimana kita memberikan yang terbaik dari diri kita untuk orang lain tanpa harus mengharapkan imbalan apapun, tanpa harus berharap dia memberikan hal yang sama kepada kita, tapi kita harus memberikannya dengan rasa yang tulus. Intelijensi interpribadi ini juga merupakan salah satu fundamental dalam diri seorang muslim. Kalau karena saya muslim ya, jadi saya lebih membahas itu bahwa kita harus bisa mempertahankan cipta rasa dan perasa di dalam diri kita itu menjadi suatu kesadaran yang penuh seperti yang ada pada intelijensi intrapribadi tadi, yang kemudian itu kita wujudkan dalam sebuah sikap atau tohir kita terhadap orang lain gitu ya. Tohir kita terhadap orang lain itu harus keluarnya adalah sebuah kasih sayang, sebuah rasa yang menyenangkan, sebuah sikap yang mengelokkan gitu ya. Bukan untuk suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan pribadi seperti halnya pujian, bukan, tetapi ini adalah suatu bentuk rasa ketulusan dan keikhlasan dari dalam diri manusia untuk memberikan yang terbaik kepada orang sekitarnya atau orang lain atau siapapun yang kemudian itu adalah hubungan hablum minanas. Yang kemudian apabila itu baik maka insya Allah hablum minallah dan hablum minanas seimbang. Baik, yang perlu saya jabarkan pada hari ini. Mohon maaf bila ada yang kurang dan mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dan ini beberapa kali sudah saya lakukan perekaman, tetapi mudah-mudahan ini yang terbaik karena nanti ada beberapa video rekaman yang juga akan saya buat untuk proses pembelajaran asinkronus. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa untuk mengisi presensi pada e-learning dan jangan lupa untuk mengisi kolom diskusi chat untuk mendapatkan nilai sesuai dengan sesi pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.